anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini bertemu lagi dengan saya Amalia Khairunisa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada minggu ini kalian akan belajar masih sama tentang teks deskripsi. Namun yang kita pelajari kali ini tentang struktur teks deskripsi. Sebelum kita memasuki materi mengenai struktur teks deskripsi, alangkah baiknya kita ingat dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya mengenai identifikasi teks deskripsi, diantaranya pengertian teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, dan juga ciri dari teks deskripsi. Kemudian yang kedua, menelaah isi dari teks deskripsi. Menelaah isi dari teks deskripsi perlu satu hal yang perlu kalian ingat, yaitu mengetahui atau mencari gagasan utama dan kalimat utama. Satu yang harus diingat, kalau mencari gagasan utama berarti kalian harus cari dulu yang namanya kalimat utama. Biasanya gagasan utama itu diletakkan di kalimat utama. Jika kalian sudah tahu kalimat utamanya, di dalam kalimat utama itu ada yang disebut dengan gagasan utama. Sudah jelas kan? Sekarang kita langsung masuk ke struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama yaitu deskripsi umum. Apa sih deskripsi umum? Deskripsi umum berarti penggambaran objek secara umum. Yang digambarkan objek secara umum itu struktur yang pertama tentang deskripsi umum. Saya berikan contoh satu objek. Objeknya tentang MTSN 1 Jepara. Contohnya, MTSN 1 Jepara merupakan salah satu sekolah Islam yang ada di Kabupaten Jepara. MTSN 1 Jepara dikenal dengan sekolah literasi. Sekolah literasi pertama yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, MTSN 1 Jepara menjadi sorotan masyarakat untuk berbondong-bondong memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Objek tentang MTSN 1 Jepara itu digambarkan secara umum atau luas. Itu contoh dari deskripsi umum. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berarti mendeskripsikan bagian-bagian dalam objek secara khusus. Berarti dijelaskan secara rinci apa yang ada pada objek tersebut. Kalau objek kita tadi mengenai MTSN 1 Jepara. Struktur deskripsi umum sudah saya sebutkan tadi. Sekarang contoh dari struktur deskripsi bagian yaitu MTSN 1 Jepara merupakan tempatku menimba ilmu. Di sini aku menemukan guru-guru yang sangat baik dan juga disiplin. Di dalam MTSN 1 Jepara terdapat banyak sekali ruangan, mulai dari ruang TU, ruang guru, ruang laboratorium, ruang kelas yang begitu banyak, dan juga kantin. Oh ya, di sini juga ada satu ruangan yang disulap sebagai studio, di mana program literasi itu dicetuskan. Tidak hanya itu, literasi di sekolahku ini sering sekali membuat sebuah video-video yang sangat menarik. Kalian bisa menontonnya lewat channel LTV. Itu contoh dari deskripsi bagian. Berarti mendeskripsikan bagian-bagian yang ada di MTSN 1 Jepara. Mulai dari ruangan, kemudian guru, dan situasi di MTSN 1 Jepara. Struktur yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan berarti memberikan tanggapan dari objek yang kita bahas. Yang kita bahas objeknya tentang MTSN 1 Jepara. Jadi simpulannya,
Menjadi siswi MTSN 1 Jepara merupakan satu kebanggaan buatku. Karena di sini aku mendapatkan banyak teman dan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, aku juga bangga menjadi salah satu siswa MTSN 1 Jepara. Karena MTSN 1 Jepara mempunyai prestasi dan sangat banyak. Nah, itu ketiga struktur teks deskripsi yang saya jelaskan dalam video ini. Jika kalian kurang jelas, bisa diulang lagi video sebelumnya ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.